melanjutkan tentang beberapa hal yang terkait dengan genetika ini atau pola pewarisan sifat ya. Ada yang disebut dengan teori darah. Nah, di mana teori darah ini itu mengatakan bahwa sifat itu dibawa oleh darah ya. Sifat dibawa oleh darah. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan teori preformasi ya. Preformasi ini adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup kecil pada gamet sebagai calon individu ya. Kecil pada gamet. Nah, itu sebagai calon individu baru. Di mana teori ini mengatakan bahwa yang dibuahi oleh spermatozoa ini ada juga disebut dengan teori pangenesis. Teori ini mengatakan bahwa akan tumbuh tunas-tunas sebagai calon makhluk hidup baru pada ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, misalnya ovum yang dibuahi ya. Nah, yang membuahinya adalah sperma ya. Nah, ini menurut teori pangenesis itu ada tunas-tunas ya. Nah, tunas artinya cikal bakal dari makhluk hidup baru. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai istilah teori Haeckel ya. Nah, teori Haeckel ini mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat adalah substansi inti dan dari spermatozoa. Nah, ini substansi inti spermatozoa. Ini itu kuncinya adalah ini ya katanya mono. Berarti dia adalah apa? Satu sifat beda ya. Satu sifat beda. Nah, jadi hanya satu sifat yang berbeda. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya itu persilangan antara ercis. Persilangan antara ercis. Atau bisa dikatakan ini nama ilmiahnya Pisum sativum. Sativum berbatang tinggi dan ercis batang pendek. Ini batang tinggi dan batang pendek. Nah, coba kita notasikan atau simbolkan dari informasi yang ada pada soal. Misalnya itu kita parental ya. Nah, parental ini itu diistilahkan sebagai indukan ya. Sebagai saya kasih kode ya. Nah, ini induk. Nah, parental ini itu bisa sebagai indukan pertama ya. P1. Nah, berarti ini T besar. Nah, ini untuk batang tinggi simbolnya. Nah, sedangkan untuk batang pendek itu disimbolkan dengan istilah T kecil. Ya. Nah, ini sebagai apa istilahnya ya? Sebagai genotip apa simbolnya. Nah, sedangkan fenotipnya sendiri itu adalah ini batangnya. Berarti ini adalah genotip. Simbolkan ya. Ini adalah fenotip. Nah, sedangkan yang ini adalah genotip. Nah, adalah sifat yang tidak tampak. Kalau fenotip tadi adalah sifat yang tampak. Nah, ini adalah indukan. Dua kombinasi dari sifat atau P1. Nah, kita akan masuk ke gamet. Ya. Nah, sesuai dengan teori kemarin pada hukum Mendel bahwa gamet itu dia
melakukan proses pemisahan dan mewakili satu karakter, sehingga gamet yang sifat yang mewakili dari karakter ini batang tinggi itu bisa dikatakan gametnya adalah T besar. Sedangkan pada batang pendek itu T kecil. Itulah gamet ya. Sehingga anakan F1 ya. Ini saya tanda lagi, F1 ini adalah keturunan pertama. Keturunan pertamanya atau F1 itu bisa dikatakan nih anakan itu adalah kombinasi antara T besar dan T kecil, sehingga menghasilkan anakan pertama itu T besar, T kecil. Dari hasil persilangan antara batang tinggi dengan genotip T besar dan batang pendek dengan genotip T kecil. Sehingga anakan pertamanya itu sifatnya tetap tinggi ya. T besar, T kecil ini itu sifat anakan yang dibentuk itu tetap tinggi. Ya. Fenotipenya itu adalah tinggi. Walaupun secara genotip itu sudah berbeda. Dia genotipnya itu tadi T besar, T kecil. Itu untuk persilangan satu sifat beda untuk F1. Untuk F1 ya. Nanti kita akan lanjut untuk F2. Bagaimana cara menentukan keturunan keduanya.